Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan laporan UTS Praktikum Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Untuk saya sendiri, perkenalkan saya Amelia Setiapuspa dengan NIM J0303211108 dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Ardiansyah Pamukas dengan NIM J0303211001. Saya Pandu Wicaksono dengan NIM J0303211032. Saya Bagaskoro Dwi Adi Nugroho dengan NIM J0303211039. Saya Muhammad Fawaz Noval dengan NIM J0303211064. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai struktur organisasi oleh rekan saya Pandu Wicaksono. Baik, untuk struktur organisasi perusahaan Providen Agro. Jabatan paling atas ada Dewan Komisaris. Di bawahnya ada Komite Audit dan Direksi. Di bawah audit ada audit internal dan manajemen risiko. Di bawah direksi ada sekretaris perusahaan. Di bawah sekretaris perusahaan ada organisasi dan sumber daya manusia, hubungan komunitas dan perkembangan, dan hukum dan keuangan. Organisasi dan sumber daya manusia terbagi menjadi tiga, yaitu sumber daya manusia umum dan pengolahan aset, pengadaan, dan agronomi. Hubungan komunitas dan perkembangan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangan berkelanjutan, hubungan komunitas dan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir, hukum dan keuangan terbagi menjadi tiga, yaitu keuangan akuntansi dan pajak, hukum dan ketaatan, dan teknologi informasi. Baik, untuk yang akan kami bahas yaitu organisasi dan sumber daya manusia yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur dari subbab sumber daya dan organisasi manusia. Untuk yang pertama yaitu sebagai aplikan. Nah, di sini aplikan apakah memiliki akun? Jika belum, maka sistem akan mengarahkan untuk melakukan registrasi, kemudian input username dan password. Jika sudah, maka akan langsung menginputkan username dan password. Nah, kemudian sistem akan login as aplikan atau sebagai pelamar. Jika tidak valid, maka sistem akan mengarahkan ke halaman awal input username dan password. Jika valid, maka akan melanjutkan ke halaman vakansis. Untuk selanjutnya, setelah halaman vakansis, dilanjutkan ke halaman recruitment form. Pada halaman recruitment form, aplikan akan menginputkan data yang diminta oleh recruitment form tersebut. Untuk selanjutnya, setelah aplikan atau pelamar selesai menginputkan, kemudian sistem akan menyimpan data ke database aplikan. Nah, selanjutnya, database akan menampilkan aplikan status. Aplikan status ditampilkan, kemudian HRD mereview data aplikan. Setelah HRD mereview data aplikan, kemudian HRD melakukan penyeleksian. Dan yang terakhir, pada penyeleksian, jika tidak lolos, maka akan kembali ke halaman vakansis. Jika lolos, sistem akan send follow-up email untuk tes selanjutnya. Dan alur pada bagian aplikan atau pelamar selesai. Kemudian, sebagai HRD, untuk yang pertama, HRD juga akan menginputkan username dan password. Selanjutnya, sistem akan login sebagai HRD. Nah, HRD di sini dapat manage vakansis, HRD juga dapat manage applicant form, dan HRD juga dapat review data aplikan, kemudian melakukan penyeleksian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan Figma oleh rekan saya. Oke, baik.
Selanjutnya saya akan mendemokan prototipe dari sistem informasi sumber daya manusia dalam subsistem rekrutmen. Yang pertama di sini kita akan pada menu awal akan disajikan dua login utama, yaitu sebagai aplikan dan recruiter. Aplikan yaitu pelamar dan recruiter itu perekrut. Pertama saya akan menjelaskan bagian aplikan atau pelamar dahulu. Oke, sebelumnya user akan disuruh untuk login sebagai aplikan. Nah, di sini pada sistem aplikan di sini memiliki flow, di mana pada aplikan sendiri, pelamar sendiri akan disajikan menu yang pertama adalah vacancies atau lowongan pekerjaan yang tersedia. Nah, di sini pelamar akan memilih pekerjaan yang akan dilamar, lalu akan melamar dengan mengisi form yang ada di menu selanjutnya, yaitu requirement form. Setelah mengisi requirement form, akan menuju ke menu selanjutnya, yaitu application status, di mana aplikan dapat melihat status dari alur penerimaan lowongan kerja itu sendiri, mulai dari mengisi form, tes, dan alur-alur perekrutan yang lainnya. Selanjutnya di bagian recruiter saya akan menjelaskan sebagai recruiter. Nah, di recruiter sendiri akan sama seperti aplikan akan login sebagai recruiter. Di sini ada menu-menu yang ada pada recruiter, yaitu ada dashboard, vacancies, dan applicants. Di dalam dashboard ini ada rangkuman dari pelamar itu sendiri. Nah, kemudian ada vacancies. Di sini vacancies, lowongan pekerjaan yang tersedia. Recruiter dapat mengedit gitu, membuat dan mengedit lowongan pekerjaan yang ada di sini. Selanjutnya ada menu aplikan. Di sini ada daftar pelamar yang ada, dan dalam ini recruiter dapat menentukan apakah pelamar itu akan diterima atau ditolak. Dan di sini juga ada tertera status yang sedang dilaksanakan oleh pelamar yang dilamar. Pelamar yang ya. Oke, mungkin itu saja untuk demo dari sistem informasi sumber daya manusia, subsistem rekrutmen. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya, flowchart sistem keuangan dan akuntansi. Dari sisi manajer akuntansi. Manajer akuntansi menginputkan username dan password. Kemudian, sistem akan melanjutkan login sebagai manajer akuntansi. Setelah login, sistem akan menampilkan dashboard. Di dalam sistem manajer akuntansi dapat melakukan penginputan, diantaranya laporan arus kas perusahaan, laporan neraca keuangan perusahaan, laporan laba rugi, laporan jurnal, dan buku besar. Selanjutnya, inputan laporan arus kas perusahaan, laporan neraca keuangan perusahaan, laporan laba rugi, laporan jurnal, dan buku besar akan disimpan ke database oleh sistem. Baik, selanjutnya akan dijelaskan Figma oleh rekan saya. Ya, baik. Jadi di sini terdapat tampilan login untuk akunting dan dari keuangannya sendiri. Pertama, kita ke akunting terlebih dahulu. Klik login. Nah, di dalam sesudah kita login, di sini akan terdapat beberapa bagian dari dashboard. Ya, ini arus kas, neraca, laba rugi, jurnal, dan juga buku besar. Pertama ke arus kas. Nah, di sini kita dapat melihat isi dari arus kas, dan kita dapat membuat baru. Coba klik. Nah, berikut merupakan tampilan jika kita ingin membuat
lalu klik simpan. Nah, jika kita ngeklik simpan, akan muncul pop-up dokumen berhasil tersimpan. Lalu ke neraca. Berikut tampilan neracanya. Ada modal disetor, utang usaha, beban gaji, peralatan, pendapatan, dan juga total. Buat baru. Nah, tambahan neraca. Nah, berikut merupakan tampilan jika kita ingin menambah data dari neraca. Klik simpan. Nah, berikut akan tertampil juga pop-up apabila kita mengklik simpan. Oke. Laba rugi. Berikut merupakan tampilan dari laba rugi. Di sini ada pendapatan jasa, total pendapatan, beban gaji direktur, dan lain-lain. Buat baru. Nah, berikut merupakan tampilan apabila kita ingin membuat data laba dan rugi. Simpan. Muncul lagi pop-up yang sama, dokumen berhasil tersimpan. Berikut merupakan tampilan jurnalnya. Ada kas, modal awal, peralatan perlengkapan, beban gaji, dan lain-lain. Klik baru. Tambah jurnal. Nah, berikut merupakan tampilan apabila kita ingin menambahkan jurnal di dalam dokumen kita. Simpan. Muncul lagi pop-up. Oke, next. Nah, berikut merupakan tampilan dari buku besar. Oke, langsung logout ke keuangan. Nah, login. Pertama-tama akan diarahkan ke halaman dashboard yang berisikan laporan diajukan, jumlah laporan, dan juga statistik dari keuangan perusahaan itu sendiri. Klik laporan. Nah, dari keuangan bisa membuka laporan yang telah dikirimkan oleh akuntan. Seperti contohnya arus kas. Nah, berikut merupakan laporan yang telah dikirimkan oleh akuntan. Nah, berikut merupakan laporan neraca yang telah dikirimkan oleh akuntan. Dan yang terakhir, laporan laba rugi yang telah dikirimkan oleh akuntan. Oke, sekian prototipe yang dapat saya jelaskan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata atau perilaku dari kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.